Indonesia. Apa itu ragam bahasa? Yaitu variasi bahasa yang pemakaian berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta media pembicaraan. Menurut Behmen 1990, pengertian ragam bahasa sama seperti yang tadi dijelaskan. Intinya, ragam bahasa digunakan dengan situasi dan kondisi yang sesuai pada saat itu. Selanjutnya, faktor penyebab timbulnya ragam bahasa. Yang pertama, budaya. Mengapa budaya? Karena di Indonesia banyak sekali kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ragam bahasa juga yang berbeda-beda. Yang kedua, sejarah. Mengapa sejarah? Karena sejarah itu melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya, seperti nenek moyang kita bertemu dengan nenek moyang yang lainnya, sehingga menimbulkan ragam bahasa yang berbeda-beda atau disebut super language. Selanjutnya, perbedaan demografi. Di Indonesia banyak sekali pulau-pulau, seperti contohnya Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berbeda bukan? Logat bahasa dan ragam bahasanya. Selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa. Berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibedakan atas yang satu, ragam lisan. Yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Contoh, kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Nah, pelafalan yang berbeda oleh penuturnya akan menimbulkan arti yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Penggunaan ragam bahasa dan laras bahasa dalam penulisan karangan ilmiah berupa: pertama, ragam bahasa formal, ragam bahasa tulis, ragam bahasa lisan, laras bahasa ilmiah, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan PUED. Selanjutnya, contoh perbedaan ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan tidak baku contohnya: 1. Kosakata. Agnes bilang kita harus belajar. Ragam tulisan bakunya, Agnes mengatakan bahwa kita harus belajar. Yang kedua, secara bentuk kata. Nia sedang baca surat kabar. Ragam tulisan bakunya, Nia sedang membaca surat kabar. Yang ketiga, struktur kalimat. Mereka tinggal di Lampung. Yang bakunya atau ragam tulisan baku, mereka bertempat tinggal di Lampung. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rostina Gustaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan ialah ragam bahasa yang diungkapkan oleh media lisan terkait oleh ruang dan waktu. Ciri-ciri ragam bahasa lisan ialah memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, serta sangat dipengaruhi tinggi oleh rendahnya suara pembicara. Sedangkan ragam tulisan ialah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terikat ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual. Ciri-cirinya ialah tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Ragam bahasa berdasarkan tema yang sedang dikomunikasikan. Contoh ragam bahasa agama adalah Bapak mengajar ilmu fikih di kelas. Contoh ragam bahasa kedokteran adalah anak itu menderita penyakit asma. Contoh ragam bahasa psikologi adalah penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Selanjutnya ada laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini kita mengenal iklan, laras ilmiah, laras komik, dan sebagainya. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk tujuan atau pada konteks sosial tertentu.
Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas. Antaranya tuturan, logat, bahasa, sosial, campuran kode, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam laras. Macam-macam laras terbagi kepada 4. Ada laras ilmiah, laras iklan, laras hukum, dan laras sastra. Di sini saya akan menjelaskan definisi laras bahasa ilmiah. Yang ke-1, penulisan bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan ilmu. Kenapa bahasa ilmiah itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan ilmu? Karena bahasa ilmiah biasanya bahasa yang digunakan itu bersifat objektif. Karena dipakai untuk cara mengamati atau mengumpulkan data. Lalu kedua, struktur dan pembendaharaan kata yang berbeda dengan bahasa harian dalam interaksi sosial. Kenapa berbeda? Karena bahasa harian itu biasanya ragam bahasa Indonesia yang tidak baku. Karena tidak digunakan untuk mengamati atau mengumpulkan data. Lalu ketiga, merupakan wacana formal dengan sifat-sifat objektif dan dihubungkan dengan laras bahasa saintifik. Apa itu bahasa saintifik? Saintifik yaitu pengumpulan data menggunakan asas keilmuan yang terstruktur dengan cara mengamati, bertanya, menalar, atau mengumpulkan data. Lalu ketiga, merupakan wacana formal dengan sifat objektif dan dihubungkan dengan laras bahasa saintifik. Setelah saya katakan bahasa saintifik, apakah bisa dihubungkan dengan cara mengamati atau mengumpulkan data? Lalu keempat, kejelasan. Kejelasan di sini dimaksudkan apa? Dimaksudkan untuk keterbukaan. Dalam bahasa ilmiah, apakah bahasa yang digunakan bisa dihubungkan dengan laras bahasa saintifik? Lalu kelima, mempunyai struktur yang tersendiri, diimbangi dengan data, menyampaikan hujah dan ide yang bersifat otoritif. Apa itu otoritif? Mempunyai kekuatan legalitas dan yang besar. Jadi otoritif itu ide yang bersifat kuat lah istilahnya. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri laras bahasa ilmiah. Ciri-ciri bahasa laras ilmiah ada 8. Yang satu lugas. Kenapa lugas? Adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alinea. Kedua, cendekia. Kenapa cendekia? Karena menghindari penonjolan personal dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Menjaga penggunaan kalimat efektif. Ketiga, jelas. Jelas dimaksud jelas di sini adalah penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Yang dimaksud bermakna kias itu samar atau tidak jelas. Keempat, formal. Bahasa Indonesia ragam baku. Kelima, objektif. Penggunaan kalimat efektif. Keenam, konsisten, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Bertolak dari gagasan. 8, cendekia, ragam baku dipakai tempat-tempat resmi. Dengan demikian, ragam baku harus dapat memberikan gambaran dengan tepat apa yang ada dalam otak pembicara atau penulis. Contoh, rumah sang jutawan yang aneh akan dijual.
agar kalimat tersebut menjadi cendekia, maka harus diperbaiki dengan kalimat rumah milik sang jutawan aneh akan dijual. Terlihat jelas, singkat, dan padat. Nah, seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Pembakuan bahasa berarti pencarian titik-titik keseragaman. Contoh, orang yang melayani penumpang dalam penerbangan udara disebut dengan istilah pramugara dan pramugari. Bersifat lugas dan singkat dan padat. Lalu, saya akan menjelaskan laras iklan. Laras bahasa iklan adalah bahasa yang digunakan untuk membuat iklan, bahasa yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Contohnya, apapun makanannya, minumannya, teh, botol, sosro. Nah, ini bisa disebutkan contoh laras bahasa iklan. Ciri-ciri bahasa laras iklan ada 6. Menarik, informatif. Apa itu informatif? Informatif ialah segala sesuatu yang bersifat informasi. Lalu persuasif. Kenapa persuasif? Karena bahasa yang digunakan dalam laras iklan harus bersifat mempengaruhi atau bahasa yang digunakan dapat meyakinkan orang lain. Bahasanya yang positif, mudah dipahami ini tidak beribet gitu. Apa sih? Muter-muter bahasanya atau tidak jelas. Keenam, kalimatnya kreatif. Lalu saya akan menjelaskan laras hukum. Laras bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Cirinya ada 5. Mempunyai gaya bahasa yang khusus. Biasanya yang digunakan laras hukum ialah tegas. 2. Lugas dan eksaks karena menghindari kesamaran dan ketaksaan. Menghindari bahasa-bahasa yang kias, objektif dan menekan prasangka pribadi. Lalu memberikan definisi dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. Lalu kelima, tidak beremosi dan menjauhi tafsiran bersensasi. Contoh disebutkan pasal 24 UU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Lalu di sini saya akan menjelaskan laras sastra yang terakhir. Contoh laras sastra. Laras sastra ialah bahasa yang merupakan hasil dari cetusan kreasi, imajinasi, dan pengalaman. Kesusastraan itu tersendiri merupakan pengucapan atau tulisan yang tergolong dalam jenis kreatif atau imajinatif. Ciri-ciri bahasa Indonesia laras sastra. 1. Figuratif. Penyimpangan makna dari bahasa biasa. 2. Mementingkan pemilihan diksi dan bahasa yang tersirat. 3. Ada unsur seperti metafora, kiasan, imejan, personifikasi, dan hiperbola, puitis, dan komunikatif. 5. Bersifat konotatif atau yang memiliki pengertian tambahan atau arti sekunder di samping arti primernya.
Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra yang menggunakan kalimat yang tidak efektif, penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Ini dilakukan agar terciptanya pencitraan di dalam imajinasi pembacanya. Contohnya puisi. Apa itu puisi? Puisi merupakan karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi dan pola tertulis. Kenapa? Contohnya apa itu pantun? Pantun biasanya digunakan untuk contoh pantun biasanya. Salah satu contoh ini adalah contoh pantun. Ajak pacar pergi ke restoran, bertemu mantan yang sekarang teman. Hati bingung dan gak karuan, ternyata mantan minta balikan. Nah, ini salah satu pantun. Mungkin di sini saya bisa menjelaskan presentasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.